Apa ini? Poin saya kira. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa hari ini kita masuk pada era kebebasan. Kebebasan itu dalam arti saya membangun teorinya dari dulu. Media sosial itu, ya, media sosial itu bukan hanya tentang informasi saja. Media sosial itu bukan hanya tentang informasi saja, tapi juga tentang informasi, termasuk informasikan siapa dia. Nah, bagi sebagian orang atau kebanyakan orang, ketika di media sosial, di akun, itu kan dia sudah punya kebebasan untuk apa-apa. Nah, ketika seseorang sudah merasa bahwa ya dia di rumahnya kok, dia mau ngapain aja, yaitu media sosialnya dia, lamannya dia. Ketika dia bebas itu, dia kemudian secara psikologis bisa kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol, akhirnya dia tidak tahu diri, lupa diri. Saya ini siapa? Sehingga kita temui hari ini, misalnya tentang fikih COVID ya. Termasuk saya bilang fikih COVID itu adalah penundaan sholat berjamaah. Itu fikih COVID, fikih kontekstual. Nah, bayangkan tentang model misalnya tetap melakukan sholat berjamaah dengan merubah konsep soft selama ini yang rapat menjadi berjarak, itu fikih COVID. Dan itu disepakati oleh siapa? Para pakar, para ulama, bukan hanya Indonesia, tapi global. Semua sepakat. Ya kan? Kaedahnya itu ada. Kaedah usul fikihnya ada, kaedah fikihnya ada, kaedah hadisnya ada, semua dalilnya. Ya. Diflorkan ke masyarakat dengan berbagai kajian. Sudah kuat. Tiba-tiba ketika sampai ke masyarakat melalui media sosial, itu semua dimentahkan oleh mereka yang belajar fikih saja itu baru paham. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah banyak yang dibanding profesor, atau kalau kita ngomong tadi kesepakatan kolektif para ulama, para pakar, dimentahkan, dikritik oleh orang yang level keilmuannya tidak tahu. Kenapa kok bisa berani punya nyali seperti itu? Karena dia sudah tidak tahu siapa dirinya. Kenapa kok nggak tahu siapa dirinya? Karena dia sudah biasa bebas di media sosial, sehingga seolah-olah di dunia maya, di media sosial orang lain itu terbawa kebiasaan, kebebasan yang dia lakukan di laman pribadinya. Akhirnya dia juga tanpa ia sadari masuk ke wilayah di luar kemampuannya. Dia lompat dari pagar, dari teritori ke keilmuan dia basis. Yaitu akhirnya apa? Termasuk menemukan apapun. Ada kawan yang sedang mengupload pertaubatan, mengupload apa. Jadi itu hanya bagian saja, sebagian saja. Karena kalau seperti itu mestinya diajak ngopi. Diajak ngopi itu jangan hanya sekedar tentang ngopi-ngopi gini, tidak. Yang saya maksudkan itu supaya lebih soft, lebih nyaman. Kata itu yang disebut oleh Imam Syafi'i juga begitu. Kalau mau nasihatin saya, jangan depan banyak orang. Ayo ngopi bareng. Nah, istilah kalau bahasa kita seperti itu. Kita harus supaya apa? Tidak langsung menembak. Karena ada orang. Jadi nasihat itu kan nasihat sebenarnya. Ada nasihat itu yang tertolak walaupun baik. Kenapa? Karena cara menyampaikan. Makanya kalau dalam konsep sedekah itu kan tidak hanya materi, bisa dengan ilmu, bisa dengan pengetahuan, sharing. Apa itu? Jangan sampai kau memberikan sedekah yang yatba'ha ada, ya, yang diikuti dengan menyakiti.
Anda pasti tertolak. Mas, 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 lempar. Kayak kamu kok kayak gitu. Jadi cara itu juga memiliki peranan penting bagaimana sesuatu yang baik. Berarti sebaiknya kalau misalnya teman kita ketika sedang bertaubat seperti itu, kita hanya memantau saja atau kita semangati dia, suatu ketika kita ketemu baru kita kasih pelan-pelan. Kalau saya sih memilih begitu. Maksud saya bisa nggak sih kita membiasakan diri ketika kita hendak menilai keburukan orang itu, ngerem dulu sebentar sebelum kita tancap gas. Ngeremnya apa yang dipakai buat ngerem? Introspeksi diri. Dan saya sendiri itu sudah bisa apa? Saya sendiri itu udah kayak apa tuh? Supaya tadi itu tidak lupa diri, ya kan? Kayaknya saya paling sering itu kalau ngaji itu pakai istilah pakai mukadimah yang dari hadis itu apa itu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu jangan hanya dibaca sebagai sebuah kalimat pengantar saja, tapi itu ada pengingat di situ. Berlindung kepada Allah dari buruknya kepentingan gitu. Dan ketika kita ngomong seperti itu mestinya dimaknai secara fungsional. Apa makna fungsionalnya? Makna fungsionalnya adalah internalisasi. Jadi sebelum ngomong ke orang, akhirnya kita menimbang-nimbang diri dulu supaya nggak mancal gitu. Jadi dengan yang tadi tobat tadi, memang kita sebelum mengomentari itu, sebelum kita mengomentari kita harus tahu diri kita bagaimana sih, apa kita tuh udah pantas atau belum seperti itu. Dan juga kita tarafnya hanya menyemangati gitu ya. Iya. Kalau semisal nih, kan yang tadi sudah dibilang bahwasanya kalau kita misalnya memiliki ilmu yang lebih atas dari orang itu, misalnya seperti itu, nah itu kita pantas nggak sih kita itu mengarahkan atau bagaimana seperti itu? Misalnya Pak Ustadz mengarahkan murid-muridnya seperti itu atau kalau murid sama guru karena itu tanggung jawab. Kalau kawan pun ya posisikan diri sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai saudara. Nah, itu yang mesti yang kadang-kadang agak sulit kita lakukan. Kalau ulama zaman dulu itu ya bukan mereka itu tidak mau dakwah, mereka berilmu. Apakah mereka tidak pernah mendengar hadisnya Nabi, idza ra'a ahadukum karafal bayyin yadi au bisari, hafal banget. Suatu ketika ini dalam kitab Tanbihul Muqtarid yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu beliau cerita bahwa salah satu seorang guru sufi besar. Beliau ini didatangi oleh murid untuk mendoakan sekelompok pemuda. Mereka ini di kampung itu, minum-minum, tapi happy itu. Dimintakan oleh muridnya ini, tolong Syekh doakan orang-orang itu supaya bertobat. Ternyata sama Syekh itu doanya bukan diminta untuk bertobat. Doanya apa? Berarti kok kudu diminta. Berarti selama ini dibiarin kan? Paling tidak kan gitu. Sampai diminta. Padahal itu tahu. Jadi nggak gegabah gitu loh. Iya kan? Innal huda hudallah. Gitu. Hidayah itu adalah hidayah milik Allah. Hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Bisa nggak kita berpikir positif gitu? Ketika ada seseorang misalnya konteks tadi bertobat, tapi kok perilakunya seperti itu, kita berpikir itu pasti ada mentoring, ada mentor, pasti ada yang bertanggung jawab. Saya mengarahkan, bukan tanggung jawab kita gitu. Supaya apa? Paling tidak supaya bisa menahan diri. Karena bisa jadi dia mendapatkan pencerahan. Coba ingat-ingat, dia mendapatkan pencerahan dari Anda nggak? Oh tidak. Oh ya berarti bisa jadi dapat pencerahan dari orang lain. Berarti dia sedang dalam mentoring orang lain. Iya kan? Ada penanggung jawabnya.
Sudah ada grouping gitu loh. Kenapa ngapain kita ngelihat situ? Coba deh kita grouping kita lihat pada grouping sendiri. Balik lagi tadi, Syekh itu tidak gegabah. Padahal pasti hafalan. Dan ketika dimintai doa untuk supaya orang-orang itu bertobat, ternyata doanya bukan diminta untuk bertobat. Apa itu? Ya Allah, bahagiakanlah mereka kelak di akhirat sebagaimana hari ini mereka bahagia. Ditanya lagi oleh muridnya, kenapa kau mintakan doa seperti itu? Begini, kalau mereka oleh Allah, kalau doaku memang dikabulkan oleh Allah, mereka kelak dibahagiakan di akhirat, pasti di dunia ini mereka akan melakukan sesuatu yang akan menghantarkan mereka mendapatkan kebahagiaan. Apa itu diantaranya? Keren kan? Jadi cara menyikapi suatu keburukan itu sangat beragam. Kalau ada orang melihat keburukan dengan emosi, sebentar dulu. Kiblat siapa? Karena kalau menyikapi suatu keburukan dengan emosi, kalau kita ngomong sunnah ya, tidak ada sunnahnya Nabi menyikapi suatu keburukan. Makanya saya kemarin sempat nulis di media sosial saya, bisa nggak saya dikasih hadis gitu ya? Ketika Nabi melihat orang yang sedang melakukan maksiat, Nabi langsung marah-marah, memaki mereka dan segala macam. Ya, nanti. Justru kalau Nabi kita pakai teori ibda binafsi istafti qalbak. Tanya dulu kamu mau. Nah itu tadi. Kenapa kamu melihat yang buruk-buruk emosi banget? Tanya dulu hatinya. Kamu kepentingannya apa? Nah gitu. Kamu udah merasa paling bersih. Nah itu sudah ambruk duluan. Ambruk duluan. Begitu kita emosi melihat yang kayak gitu, berarti kita merasa lebih bersih dari orang itu. Sudah kotor duluan, maka yang keluar dari mulut kita pasti kotor. Oh, prosesnya memang seperti itu. Iya pasti kotor. Walaupun mungkin kalimatnya tidak kotor banget ya, tapi energinya negatif. Ya, berarti memang itu sudah menjadi ranah si mentornya itu untuk memberikan nasihat-nasihat. Mestinya bisa begitu. Tapi ya tadi itu dia ketemu mentor kelas apa gitu. Nah, kalau misalnya ini sebagai konteks teman, bukan mentor lagi dengan murid ya. Ini sebagai teman. Kita itu untuk apa? Kita kan sesama manusia itu seharusnya saling mengingatkan. Itu ada maksimal batasan untuk mengingatkan enggak? Di sisi lain, hidayah itu memang miliknya Allah. Untuk diberikan kita punya. Orang beriman itu kan beruntungnya di akhir zaman itu kalau dia mau terjun pada tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Iya kan? Tapi jangan apa? Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Ya gimana konteksnya kawan? Kalau memang kawan benar, iya kan? Ya sudah gak apa namanya? Ya konteks kawan, pembicaraan antar teman saja. Saya tidak bisa membatasi kalau bicara antar teman karena masing-masing pertemanan itu punya stylenya sendiri-sendiri, iya kan? Makanya dakwah itu sesuatu yang kompleks, tidak bisa semua orang itu berdakwah. Ya, belajar psikologi. Sampai ada loh psikologi dakwah. Orang mau dakwah itu harus belajar psikologi komunikasi, psikologi massa. Karena kalau tidak, bawa emosi saya. Psikologi konflik. Iya. Di UIN sampai ada SART ya. Seperti agama resolusi konflik. Karena memang kompleks. Ya, mungkin setiap orang bisa ngomong bla 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 bla, tapi bisa tidak diterima. Relevan tidak dengan cocok tidak. Dan itu dalam apa? Dalam agama Islam. Secara apa namanya? Dasar ideologis ada. Misalnya khotibun nas ala qadri ulihi. Kalau berbicara dengan orang, kita harus mengukur dengan siapa audiens kita ini. Bagaimana cara mengajak dia bicara supaya sampai pesan. Nah, kadang-kadang apa namanya? Sebenarnya pesannya bagus, tapi karena menyampaikan dengan cara yang tidak bisa diterima, pesan pentingnya tidak. Hadis itu suci,
Quran itu suci, tetapi bisa tertolak karena yang menyampaikan Allah. Bukan hadisnya yang salah, bukan ayat yang salah, tapi penyampainya yang belum siap untuk membawa sesuatu yang suci. Berarti tidak ada, kan di masyarakat itu yang kenal itu adalah kita tuh mengingatkan maksimal 3 kali ya. Setelah itu udahlah biarin aja. Nggak ada ya berarti. Batas nasihat itu nggak sampai kita mati. Ya, cuma mungkin intensitas, cara itu yang mungkin harus kita pertimbangkan. Tetapi tidak ada batasan itu. Karena apa? Itu melekat kepada masing-masing orang beriman. Kewajiban untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu kewajiban keimanan. Ingatin aja. Cuma kalau dengan kemarin cara A nggak mempan, cara B ganti-ganti aja, gitu kan? Dan Anda tahu tidak kenapa di Al-Quran itu ada ku anfusakum wa ahlikum nar? Karena diri sendiri dan keluarga itu paling berat untuk kita sehat. Memperbaiki diri, memperbaiki keluarga jauh lebih berat daripada memperbaiki orang lain. Dan cenderung dilupakan. Orang paling semangat kalau dakwah di luar, tapi kalau di rumahnya, nah, Jadi dakwah ini keluarga yang terdekat dulu. Awal yang dulu disampaikan sama Ustaz Suyanto itu dulu itu. Kita masuk tentang dakwah. Padahal kanjeng Nabi ya pertama dakwah keluarganya. Nah iya, dicontoh itu. Dicontoh itu. Pertama yang didakwahi Nabi kan keluarganya baru keluar. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan kebalik, keluar dulu. karena tadi itu apa sih motifnya? Motifnya ini Pak Ustaz. Salah satu motifnya adalah sampaikan walaupun itu hanya Satu ayat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sampaikan pada dirinya sendiri dan keluarganya. Harusnya Tidak apa-apa seperti itu. Oh, berarti Dan cara menyampaikannya, sebelum menyampaikan dia juga harus mengukur diri. Gitu. Mau menyampaikan tentang sedekah, lah dia sendiri belum sedekah. Harus dimulai dari diri sendiri. itu ada konsep kayak gini Pak Ustadz yang selalu ada di pikiran orang-orang seperti itu. Ya kita tuh ngajak kebaikan ke orang lain itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengajak walaupun kitanya belum berperilaku seperti hal itu. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ya tadi itu mengajak kepada kebaikan itu karena memang bagian dari amal baik, sehingga itu melekat kepada kita. Yang perlu disesuaikan adalah levelnya, caranya, itu aja. Mengajak pada sampaikan kebaikan seperti itu ya. Nah, apakah itu dituntut untuk menyampaikan di ruang publik di masa yang banyak? Kan tidak harus. Iya kan? Dan kapan itu harus diterapkan? Kapan? Itu tadi, kalau para ulama memilih untuk memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki. Kalau misal seperti ini Pak Ustadz, kan yang beredar di masyarakat juga ini banyak bahwasanya ada suatu edukasi dan ternyata edukasinya itu adalah edukasi yang salah. Istilahnya salah ini adalah tidak tepat sesuai dengan teori seperti itu. Nah, akhirnya dia minta maaf. Biasa ya, ada klarifikasi permintaan maaf atas perkataan saya seperti itu. Nah, itu apakah edukasi itu tertolak atau bagaimana? Saya masih ngambang. Begini mungkin. Jadi ketika ada mubalik itu menyampaikan, itu konteksnya yang disampaikan itu di masa lampau. Jadi ketika digunakan yang pada masa sekarang itu mulai kurang cocok. Makanya terjadi penolakan. Makanya beliau melakukan konfirmasi klarifikasi ya, kasih
permintaan maaf kayak gitu. Bisa nilai juga bisa menyentuh perasaan orang lain. Pertanyaannya apakah itu gini aja, saya ulang. Saya ulang seperti ini. Misal ada orang yang bilang bahwasanya semua orang yang sakit wajib menggunakan masker, yang tidak sakit tidak perlu menggunakan masker, misal seperti itu. Nah, pada akhirnya dia dibully sama masyarakat. Kok kayak gitu sih, nggak sesuai dengan teori, bla bla bla. Akhirnya dia dituntut untuk minta maaf. Padahal walaupun dia bilang seperti itu, kan ada konteks bahwasanya mengajak untuk menggunakan masker bagi yang sakit itu kan sebuah kebaikan. Nah, apakah kebaikan yang sudah diedukasikan ke masyarakat sebelumnya yang ditolak sama masyarakat itu juga tertolak di hadapan Allah kayak gitu? Atau bagaimana? Kebaikan itu kalau didasarkan pada hukum asalnya memang dia baik, walaupun ditolak, jadi itu akan dianggap sebagai kebaikan. Jadi penolakan dari masyarakat, penolakan dari manusia terhadap sesuatu yang memang secara umum memang baik, ya itu kan tetap jadi baik. Jadi tidak, misalnya gini, ada orang misalnya memerintahkan, ayo kita harus tetap sholat ini karena ya itu tetap mendapatkan kebaikan, walaupun misalnya hari ini tidak cocok, situasinya tidak memungkinkan, tapi dia menghadirkan, menyampaikan sesuatu yang baik, umumnya baik, ya tidak apa-apa, itu tetap menjadi kebaikan walaupun hari ini tidak relevan. Ada istilah gitu, orang sama dengan ijtihad. Kalau ada orang melakukan ijtihad, kok dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Sama dengan tadi itu. Jadi konteksnya misalnya, ayo kita hari ini harus sholat karena di daerah sini bukan zona merah. Ya udah sholat deh. Nah, kalau dia didasarkan oleh pengamatan-pengamatan, enggak kok di sini nggak ada orang sakit kok, berarti nggak merah, ini aman, ya sudah sholat. Nah ternyata ketika dikomparasikan dengan teori yang berbeda, apa yang dia lakukan itu salah, dan dia tetap dianggap mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau seandainya benar, dikonfirmasi kepada yang punya otoritas, jadi dia dapat 2 pahala. Makanya balik lagi ke tadi itu, dalam situasi yang seperti sekarang, sebaiknya kita hati-hati ketika hendak misalnya mengatakan bahwa di daerah kita hijau atau tidak. Nah, iya. Ya, sudah mulai tutup. Itu harus dikembalikan kepada Allah. Ya. Itu ada yang nonton enggak? Ada banyak Ustaz, ada yang itu apa? Say hello. Tapi sekarang udah nggak ada. Dapat salam Ustaz dari Hamdan sama Bani yang dari filosofi Kuning. Siapa? Hamdan Elma sama Bani sama dari IPPNU Kecamatan Depok Ma'rifatul Ulum. Iya. Habisin dulu ya teman-teman semuanya. Saya off-kan dulu. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih. Biar bisa